punya Kastrut, ini sudah punya semua ya, Mas Andri? Sudah, Pak. Sudah gitu. Atau mungkin sama-sama dibuka saja bukunya Kastrut gitu. Ini tidak saya teruskan karena itu sudah kemudian masuk ke WFLAT gitu. Ini kita mulai dari mana ya? Apa mungkin kita mulai dari ininya dulu lah. Untuk berikan gambarannya dulu. Daripada kita mulai dari matematikanya itu agak sulit malah di matematikanya. Tapi kalau di realisasinya itu kalau Anda menggunakan fungsi-fungsi itu lebih mudah gitu. Jadi misalnya kita menggunakan fungsi dari MATLAB gitu ya. Misalkan Fourier transform itu ya, Fourier transform. Kalau di dalam di MATLAB itu diberikan gambaran yang cukup ini gitu ya. Jadi untuk bisa memberikan gambaran terkait dengan fungsi dari suatu Fourier transform itu kalau kita memiliki fungsi seperti ini, seperti yang kayak gambarkan itu tadi, kalau kemudian kita transformasikan dalam domain frekuensi itu barangkali akan terbentuk spektrum seperti ini, gitu ya. Jadi spektrumnya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa signal ini itu merupakan gabungan dari banyak signal ini. Jadi signal sini dengan frekuensi sekian, dan seterusnya itu digabung jadi satu. Nanti hasilnya signal seperti ini. Nah ini kalau semuanya signal itu kita masukkan di dalam ini atau kita konten frekuensi. Jadi ini makin rumit atau enggak ini? Jadi dari atas ke bawah ini sama-sama rumitnya itu ya. Tetapi dengan menggunakan Fourier transform ini sebetulnya kelihatan bahwa ada dua signal yang dominan di dalam signal ini. Itu signal yang pertama adalah signal ini dengan amplitudo 0,8, frekuensinya 50 Hz, itu dengan signal yang frekuensinya 125 Hz dengan ketinggian 1,1. Ini penyusun dominan dari signal ini. Nah, dengan menggunakan FFT atau menggunakan Fourier transform memungkinkan kita untuk mengubah signal ini menjadi seperti ini. Kalau seperti ini kan kalau mau kita pisah kan agak sulit karena ini berulang. Nah, sementara kita tidak tahu pasti ini keterulangannya ada di mana gitu. Jadi kalau kita potong ya kita harus cek dulu ini. Kira-kira di mana keterulangannya itu. Nah, kalau dengan ini maka dengan Fourier transform itu bisa kita uraikan menjadi signal-signal penyusunnya dalam domain frekuensi. Jadi secara umum kalau kita lihat di sini, itu ada dua signal yang dominan, yaitu signal dengan frekuensi 50 Hz dan signal dengan frekuensi 125 Hz. Itu. Nah, tentunya dalam analisis ini daripada ini itu kita bisa atau dapat lebih mudah kalau kita gunakan ini. Sebagai contoh misalkan kita ingin menghilangkan noise-nya dari
signal tersebut. Nah, sebetulnya signal ini dengan signal ini itu kan sama gitu ya. Tetapi ini sudah dipilah bahwa hanya ada dua frekuensi yang dominan, yaitu frekuensi satu dengan frekuensi dua. Sementara frekuensi lain itu penyerta saja, itu ya. Manakala kita sudah bisa memastikan bahwa signal-signal yang di bawah itu sebetulnya hanya penyerta saja atau mungkin hanya noise, kita bisa dengan mudah menggunakan threshold, kita bisa dengan mudah untuk menghilangkan signal dengan frekuensi yang di luar 50 Hz dan di luar 125. Nah, kalau kemudian kita lakukan semacam kayak filtering itu ya, atau semacam kayak penghilangan signal-signal yang memiliki amplitudo rendah, itu ini kita cut, itu hasilnya menjadi seperti ini. Jadi hanya sebetulnya signal di atas ini terdiri dari dua signal pokok ini. Nah, tentunya kalau dengan dua signal pokok ini kita kemudian bisa fokus untuk mengevaluasi lebih lanjut terkait dengan signal tersebut. Nah, mungkin kita lihat untuk yang signal dengan frekuensi satu dan frekuensinya itu duanya seperti apa. Nah, dengan menggunakan transformasi inverse dari Fourier, maka kita bisa mengembalikan dari fungsi ini, fungsi atau grafik hubungan antara amplitudo dengan frekuensi ini menjadi signal-signal penyusunnya itu menjadi signal-signal dengan frekuensi 50 tapi dalam domain waktu. Kita kembalikan ke domain waktu sendiri. Kembali ke domain waktu lagi sehingga apa dengan kondisi yang baru lebih mudah bagi kita untuk bisa melakukan analisis. Gitu. Nah, nanti silakan apa ini Mas coba ini ya, coba explore ke arah apa itu Fourier transform gitu ya dengan beberapa contoh penerapannya di MATLAB sehingga tidak punya gambaran terkait dengan Fourier transform ini. Nah, gambarannya seperti itu. Hanya saya metodenya seperti apa itu untuk bisa ini mempelajari karena cukup banyak yang perlu kita pelajari itu. Nah, itu sekitar gambaran dulu terkait dengan apa ini Fourier transform. Mungkin kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Nah, kira-kira nanti ada enggak ini dari rekan-rekan yang akan bergerak di arah pengolahan signal? Atau mungkin ada yang mau penelitian yang terkait dengan signal ya mungkin cocok gitu ya. Kalau tidak ya mungkin tidak begitu ini, nggak begitu sesuai. Silahkan dulu, mungkin kita buka untuk diskusinya. Jadi kita diskusi saja. Maaf Pak, untuk UASnya Fourier ini masuk ya enggak? Masuk tidak Pak ya materinya? UASnya itu kapan ya? Hari Senin. Senin besok itu? Bukan Pak, Senin minggu kedua. Oh, nanti saya mungkin akan ngambil dari buku ini ya, buku engineering matematik itu ya. Nanti. Ya, karena ini nama mata kuliahnya itu mantranya tidak ke arah aplikasi itu ya. Silakan kalau mau ini. Intan. Intan ini di lab ini. Ya.
Nah, mungkin bisa kita mulai dari deret Fourier gitu. Jadi sebelum Fourier kita mulai dari deret Fourier. Ini Castro itu. Nah, pertama yang dibahas adalah fungsi-fungsi periodik. Sama di Fourier ini digunakan untuk menganalisis fungsi-fungsi yang periodik. Jadi fungsi-fungsi yang berulang. Kalau tidak berulang ya tidak manfaat. Jadi kalau berulang, nah kita bisa ini menganalisis dengan menggunakan ini untuk mempermudah kita mendapatkan implisit. Tetapi kalau tidak berulang itu kita bisa menganalisis dengan cara yang lain, tidak dengan menggunakan Fourier gitu. Nah, analis fungsi periodik itu ada bermacam-macam, salah satunya adalah fungsi sinus itu. Jadi misalkan Y adalah sinus X itu, maka kalau kita gambarkan itu menjadi sebuah fungsi seperti ini dengan periode sebesar 2pi gitu ya, periodenya sebesar 2pi berarti frekuensinya sebesar 1/2pi itu, pi radian itu. Nah, gambarannya misalkan seperti ini. Gitu. Nah, kalau kemudian kita memiliki fungsi, oh iya, sebelum masuk ke sini, itu ada beberapa learning outcome dari bukunya Kastrut gitu ya, terkait dengan bab gitu. Yang pertama kita mengenal dulu gitu. Periode, ada amplitudo gitu, kemudian ada fungsi trigonometri dan seterusnya itu. Nah, misalkan ini Y sama dengan sin X, itu seperti ini, berarti berulang terus-menerus sama dengan sinus X. Kalau memiliki fungsi Y sama dengan 5, itu kalau digambarkan seperti ini. Jadi, ini ada 5, itu turunnya minus 5, kemudian dia bergerak, satu gelombangnya adalah sama dengan pi, jadi pi-nya adalah pi, nah kemudian dia bergerak terus-menerus, gitu. Nah, kalau kita rubah dalam bentuk sudut, itu 2pi itu kan 360 derajat, itu ya. Kalau pi-nya berarti kan 180. Jadi ini periodenya sama dengan 360 derajat. Sementara ini itu sebesar 180 derajat. Artinya 360 derajat itu ada dua gelombang, satu putaran penuh itu ada dua gelombang. Gitu. Nah, dengan demikian dari kedua ini maka kita bisa menilai bahwa konstanta di depannya X itu akan mengurangi ataupun menambah periode. Itu bergantung nilai konstanta yang berada di depan X ini. Kalau konstantanya ini lebih dari 1, berarti dia akan memperpendek periode, dalam artian adalah memperpanjang frekuensi atau mempertinggi frekuensi itu. Nah, sementara kalau kurang dari 1, berarti dia akan memperpanjang gelombang atau memperpanjang periode yang berarti akan menurunkan frekuensi itu.
Nah, ini misalkan thinking along the same line, the function of Y sama dengan A sinus NX as an amplitude. Amplitude itu adalah nilai itu yang merupakan nilai maksimum dari gelombang tersebut. Nah, kalau dari fungsi Y sama dengan A sinus NX gitu, A sinus NX, kita tahu bahwa nilai sinus itu nilainya berkisar dari min 1 sampai dengan 1 gitu ya. Jadi sinus nilainya dari 1 sampai dengan 1. Jadi atau maksimalnya nilai maksimalnya nilai 1. Dengan demikian maka amplitudo itu sendiri adalah nilai maksimum gelombang tersebut karena nilai maksimum dari Y-nya itu sama sebagai amplitudo nilai maksimum dari gelombang atau dari signal yang dianalisis atau yang dipelajari itu. Nah, sementara periode itu tadi bergantung pada konstanta di depan X. Kalau konstantanya 1, itu berarti periodenya adalah 2pi. Kalau ini 2, berarti menjadi separuhnya, berarti menjadi pi. Kalau ini 3, berarti menjadi sepertiganya dan seterusnya. Kalau Y sama dengan A sinus NE, itu maka amplitudo sama dengan A, dan periodenya itu sebesar 360 dibagi dengan N, tentunya sampaikan seperti itu, atau sama dengan 2pi dibagi dengan N. Nah, sebagai exercise itu kita bisa melihat dari sini itu untuk menentukan berapa amplitudo dari fungsi-fungsi ini dan berapa pula frekuensi dari fungsi ini. Tapi sebelum ke frekuensi, karena frekuensi itu sama dengan seper periode, maka kita tentukan dulu periodenya, baru frekuensinya sama dengan seper periode. Itu. Nah, coba kalau kemudian Y sama dengan 3 sinus 5X, itu berarti amplitudenya sama dengan 3, kemudian periodenya itu sama dengan 2pi per 5. Kalau yang kedua, amplitudenya 2, periodenya adalah 2pi per 3. Nah, kalau Y sama dengan sinus setengah X, itu kalau kita lihat dari definisi yang sebelumnya itu, karena nilai konstanta di depan X-nya adalah kurang dari 1, berarti dia akan memperrendah frekuensi atau memperpanjang periode dari gelombang itu. Berarti untuk Y sama dengan sinus setengah X itu nilai amplitudonya adalah 1 dan nilai periodenya itu sama dengan 360 derajat dibagi dengan setengah atau 2pi dibagi dengan setengah atau sama dengan 4pi itu. Kemudian untuk Y sama dengan 4 sinus 2X itu juga sama, amplitudonya sama dengan 4, kemudian untuk periodenya sama dengan 360 derajat bagi 2, itu sama dengan 2pi per 2, itu sama dengan pi itu sendiri. Nah, demikian pula untuk contoh soal yang lain, kita juga bisa menentukan itu berapa nilai amplitudo dan frekuensi dari bicara terkait dengan signal sinus. Bagaimana kalau signal itu tidak sinus, gitu ya, tapi signal non sinusoidal, tetapi juga berulang. Nah, misalkan seperti ini itu. Nah, signal seperti ini periodenya berapa ini? Periodenya untuk yang signal yang paling atas A-nya.
Ini pertama dari 0 sampai dengan 6 milisekon itu nilainya 4, kemudian dari 6 sampai ke 8 sekon itu nilainya adalah 0, kemudian dari 8 ke 14 itu nilainya adalah 4, kemudian dari 14 sampai 16 itu nilainya 0. Kemudian kalau ini kita teruskan berarti dari 16 ke berapa? Coba 12 ke berapa yang nilainya sama dengan 4? Halo? 22, Pak. Ya, sampai dengan 22 itu nilainya sama dengan 4, dan dari 22 sampai 24 nilainya sama dengan 0, dan seterusnya itu ya. Nah, sehingga signal ini akan berulang terus setelah berapa ini periodenya, setelah 8 milisekon. Nah, kemudian bagaimana untuk signal yang kedua? Untuk signal yang kedua, untuk dari 0 sampai dengan 2 sekon, itu persamaannya apa ini? Nilainya berapa? Y-nya sama dengan, kalau signal seperti ini 3, ini 2, maka Y-nya sama dengan berapa? Y-nya sama dengan 5. Fungsi ini. Ft sama dengan, untuk 0 sampai dengan 2, ini jadi untuk Ft, untuk 0 sampai dengan 2 itu fungsinya sama dengan Ft sama dengan 3/2T itu ya. Nah, sedangkan untuk ini dari 2 sampai dengan 5, ini fungsinya apa ini? Sama dengan 3 dikurangi dengan berapa ini? Kalau mencari fungsi itu gimana persamaannya? Kalau ini kan Y sama dengan 3/2T itu ya. Jadi Y-nya itu kalau T-nya 0 nilainya 0, kalau T-nya 2 nilainya 3 gitu kan ya. Sehingga ini bisa kita rumuskan menjadi Ft sama dengan 3/2T. Nah, untuk yang ini yang kedua. Y-nya sama dengan berapa? Cara gampangnya gimana mencari persamaan dari suatu garis itu? Ini kebetulan garis atau gelombang itu yang berupa garis miring. Yuk, silakan. Biasanya kita menggunakan persamaan apa? Karena ini berupa garis dari 2 titik, lebih mudah kita menggunakan persamaan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi dengan X2 min X1. X1-nya itu 2, Y1-nya itu 3,
X2-nya sama dengan 5, Y2-nya sama dengan 0. Nanti akan ketemu berapa nilai dari fungsi dari Y ini atau FT ini. Nah, kemudian untuk 5 dan 6 itu nilainya sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat ini kalau sebagai fungsi yang berulang, tentunya periodenya ya sama dengan 6 milisekund. Terus yang berikutnya kalau yang signal ini, periodenya berapa ini? 5, Pak. 5 itu ya, akan berulang ke 5 itu. Ya, 5 milisekund. Bentar. Nah, yang berikutnya kita mendeskripsikan dari sebuah fungsi yang periodik gitu ya. Tadi periodenya 6 milisekund. Kemudian kita ingin menyatakan sebagai sebuah fungsi gitu. Jadi kalau ini kan sebuah signal dengan domain waktu gitu ya. Nah, sementara nanti kalau kita ingin melakukan analisis signal tersebut, dan signal itu harus kita sajikan dalam bentuk function gitu ya. Jadi secara umum untuk signal yang ini itu ya, signal ini nilainya dari 0 sampai dengan X sama dengan 4 itu Y-nya adalah 3, atau dengan kata lain efeknya sama dengan 3 untuk X antara 0 sampai dengan 4. Kemudian di antara 4 sampai dengan 6 itu Y-nya sama dengan 0, atau dengan kata lain efeknya sama dengan 0 untuk X kurang dari 6 lebih dari 4 gitu. Lah bagaimana kalau nilai X-nya sama dengan 4? Ini kan 0 juga gitu ya, 0 atau bisa 3. Jadi tinggal kita tambahkan. Jadi sebetulnya ini ada satu yang pertak samaannya kemudian ada sama dengannya gitu ya. Jadi harus ada salah satu, apakah yang di atas atau di bawah gitu. Nah, dengan demikian fungsi ini bisa kita tuliskan sebagai fx itu sama dengan 3 untuk x kurang dari sama dengan 4 lebih dari sama dengan 0, dan 0 untuk x kurang dari 6 lebih dari sama dengan untuk lebih dari 4, karena sama dengannya sudah diletakkan di atas itu. Nah, untuk f X plus 6 itu ya, X plus 6 berarti kan mulai dari sini.
Nah, ini kan nilainya sama dengan fx itu sendiri, sehingga fx plus 6 itu akan sama dengan fx, sehingga dari fungsi ini bisa kita tuliskan ini. Jadi fx sama dengan 0, 3, atau 30 itu dengan kondisi seperti ini, itu. Dan fx plus 6-nya itu sama dengan fx itu sendiri, itu. Nah, kalau ada penulisan sebuah fungsi seperti ini, bahwa fx plus 6 itu sama dengan fx, berarti kan dia akan mengulangi fx-nya itu sendiri. Nah, bisa kita katakan bahwa ini merupakan sebuah fungsi yang periodik dengan periode sebesar 6 unit ini. Nah, bagaimana kalau kemudian ada fungsi seperti ini? Fungsi seperti ini juga bisa kita gambarkan dengan cara yang sama, itu ya, di antara X sampai dengan 2 itu Y sama dengan X, gitu, karena ini 2, Y sama dengan X, kemudian di antara 2 dan 6, Y-nya sama dengan 3 min X per 2, itu. X per 2. Nah, kemudian periodenya ini berarti kalau ini karena sudah mulai berulang, mulai dari 6, 8, kemudian 12, sehingga periode dari signal ini adalah 6 unit, gitu. Nah, fungsi ini juga bisa kita tuliskan itu sebagai fx sama dengan x, untuk x-nya kurang dari sama dengan 2, lebih dari 0, dan nilainya sama dengan 3 min X per 2 untuk X lebih dari 2 kurang dari 6. Dan Fx plus 6-nya sama dengan Fx itu sendiri. Nah, bagaimana kalau fungsi yang ini itu ya, bisa kita katakan bahwa Fx-nya itu sama dengan 5 per 8 X, gitu. Karena kalau pada saat X-nya sama dengan 8, amplitudenya sama dengan 5, sehingga efeknya sama dengan 5X per 8. Untuk X kurang dari 8, lebih dari 0. Nah, Fx plus 8 sama dengan Fx-nya itu sendiri. Dengan rumus ini, persamaan ini, maka kita juga bisa mengatakan bahwa Fx itu merupakan fungsi yang berulang atau periodik dengan periode sebesar 8 unit. Nah, sekarang kalau dari sini, kalau kita tuliskan persamaannya bagaimana? Dari fungsi yang nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Coba kita lihat bersama. Gimana? Persamaan untuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan, karena semuanya sudah punya bukunya ya. Jadi kita belajar bareng saja terkait dengan ini. Mas Dimas. Ya, Pak. Ya, dicetak bukunya? Enggak? Belum dicetak, Pak. Masih dalam bentuk softfile kalau punya saya. Oke. Nah, coba itu diikuti terus itu sampai dengan ini, sampai dengan, kalau enggak salah ini, kalau kita ikuti itu sampai dengan ada sekitar
59 halaman gitu. Nah. Jadi kalau ini karena periodenya berapa? Jadi ini 5 ya. Jadi 2, 3, 4, dan 5 itu ya. Jadi persamaannya ini sama dengan apa ini? Dari untuk X-nya dari 0 sampai dengan 3, Y-nya sama dengan X itu ya, jadi sama dengan, sama dengan dua minus X gitu ya. Untuk X-nya antara 0 sampai dengan 3. Kemudian Y sama dengan min 1 untuk X-nya lebih besar sama dengan 3 kurang dari 5. Itu kurang dari 5. Nah, Fx plus 5-nya itu sama dengan Fx itu sendiri. Nah, sementara kalau yang fungsi ini, Y-nya sama dengan 3 untuk X antara 0 sampai dengan 4 gitu, dan Y-nya sama dengan 5 untuk X lebih besar sama dengan 4 kurang dari 7 gitu, dan X-nya sama dengan 0 untuk X lebih besar sama dengan 7 kurang dari 10. Nah, kemudian dia mulai berulang lagi, sehingga Fx plus 10-nya itu sama dengan Fx-nya itu sendiri yang terdiri dari 3 kondisi ini, antara 0 dengan 4, 4 sampai dengan 7, dan 7 sampai dengan 10. Nah, dengan cara yang sama, Anda juga bisa mencari ini, nilai-nilai ini itu. Nah, ketemunya adalah ini. Nah, sekarang kalau dibalik misalkan, jadi kita diberikan rumus seperti ini. Rumus ini menunjukkan ciri sebuah rumus yang periodik gitu ya, dengan periode atau rumus sebuah fungsi yang berulang secara periodik dengan periode sebesar 8 unit gitu kalau di sini. Sedangkan yang berikutnya ini juga fungsi yang berulang dengan periode 3 unit, berikutnya fungsi yang berulang pula dengan periode 2pi, kemudian ini juga fungsi yang berulang dengan periode 2pi, dan yang terakhir itu juga fungsi yang berulang dengan periode 8 gitu. Nah, Anda bisa mencoba menggambarkan persamaannya seperti apa. Jadi nilainya 4 untuk X antara 0 sampai dengan 5, dan nilainya 0 untuk 5 sampai dengan 8, dan seterusnya gitu. Nah, hasil penggambarannya jadi seperti ini. Yang kedua kok jadi, iya, karena ada sinus ini. Baik, ya. Mohon maaf Pak, apakah Bapak sudah mengajar pakai slide yang baru ya? Tidak, saya masih hanya menjelaskan saja atau bagaimana Pak? Soalnya di kami hanya layar seperti biasanya aja Pak, nggak seperti slide gitu. Walah, sebentar. Berarti lepas lagi ya. Ini, jadi saya menggunakan ini loh, menggunakan bukunya Kastret gitu. Tadi masih kami di layar umum Pak, belum masuk di file yang di share itu. Oh, ya. Oke, jadi gini ya, yang pertama ini latihan untuk mengubah dari sebuah grafik, ilustrasi grafik, menjadi sebuah fungsi periodik gitu. Kemudian berikutnya itu kalau diberikan sebuah fungsi periodik, ini kalau diberikan fungsi fx sama dengan 2 min x,
untuk X 0. Untuk X lebih dari 0 kurang dari 3 dan X sama dengan min 1 untuk X lebih dari sama dengan, biasanya harus sama dengan, karena kalau tidak diberikan sama dengan berarti untuk X sama dengan 3 tidak terdefinisi, kurang dari 5 itu sama dengan minus 1 dan Fx plus 5 itu sama dengan Fx, berarti fungsi ini berulang dengan periode 5 unit. Nah nilainya itu sama dengan min sama dengan 2 min X dan min 1 dengan kondisi seperti ini itu. Nah, kalau ini ada fungsi fx yang memiliki 3 nilai itu nilainya 3, 5 dan 0 dengan kondisi yang seperti di kanannya dan fx plus 10-nya sama dengan ini menunjukkan bahwa fungsi ini berulang dengan periode 10 unit. 10 unit. Oke. Nah, kemudian berikutnya ini latihan gitu. Untuk menggambarkan dari fungsi ini terus kemudian menjadi seperti ini itu. Nah, baru kemudian kita masuk ke integral dari fungsi yang periodik itu tadi itu. Oke, mungkin saya kira itu terkait dengan ini ya. Kalau kita ingin mempelajari step-step terkait dengan apa ini Fourier transform atau transformasi Fourier itu. Nah, rekan-rekan bisa ngikuti ini satu persatu itu. Nah, ini baru deret Fourier itu, baru kemudian nanti masuk ke transformasi Fourier. Itu. Nah, ini ada banyak sekali soalnya itu. Dan ini cukup mudah sebetulnya kalau kita memang ini ya, pengen concern terkait dengan analisis signal dengan menggunakan yang Fourier ini. Gitu. Jadi ini cukup powerful kalau kita ingin ya mengembangkan model-model analisis signal. Gitu. Jadi khususnya nanti kepada rekan-rekan yang tertarik itu untuk belajar terkait dengan signal processing. Gitu. Nah, karena di kita itu justru saja kalau yang mempelajari terkait dengan signal processing itu ya nggak banyak itu ya. Jadi kalau yang kita pelajari kok signal-signal yang tidak periodik itu ya nggak ini itu. Saya kira mungkin itu untuk yang saat ini itu. Kalau mau ada diskusi dulu silahkan. Jadi meskipun secara matematik itu sulit itu ya, tetapi di dalam prakteknya itu sebetulnya kalau